Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 17. Hamba akan memperhatikan semua wejangan Ramanda Kiai. Kiai Buyut Banyu Biru lalu berpaling kepada Jaka Tingkir yang menjadi makin kagum mendengar ucapan kakek itu. Orang muda yang gagah, aku tadi mendengar kau bernama Raden Karbet atau Jaka Tingkir. Apakah kau datang dari Tingkir? Jaka Tingkir memberi hormat secara sepatutnya. Betul, Paman Panembahan, mendiang ayah saya adalah Ki Ageng Pengging. Akan tetapi semenjak kecil saya tinggal di Tingkir. Wajah Kiai Buyut Banyu Biru berseri. Jadi kau adalah putra Ki Ageng Pengging Kebo Kenanga? Aduh anakku, Angger. Kalau begitu cocok dengan mimpiku beberapa hari yang lalu. Dalam mimpiku itu, aku bertemu dengan Ki Ageng Pengging yang minta supaya aku suka menerima titipannya, yaitu puteranya. Jaka Tingkir terkesiap. Ampun Paman, apakah saya berhadapan dengan Paman Kiai Buyut Banyu Biru? Kakek itu tertawa sambil mengangguk-angguk kepalanya. Jaka Tingkir menjadi girang sekali lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Cepat kakek itu membangunkannya sambil berkata, Kulup bagus Karbet. Tak usah kau memberi hormat secara berlebihan. Sungguh kejadian amat menggirangkan dan kebetulan sekali kedatanganmu ini. Tadi kau bertanding dengan Mas Manca putra angkatku, hahaha. Memang seringkali menjadi kenyataan kata-kata orang bahwa bagi orang-orang yang disebut satria perkasa, takkan saling mengenal kalau belum bertanding. Ketahuilah, bagus Karbet, dan kau juga Mas Manca. Sesungguhnya kalian ini masih ada ikatan keluarga karena kalian adalah keturunan dari tetesan darah Sang Prabu Brawijaya. Kulup Jaka Tingkir adalah keturunan dari Adipati Andayaningrat di Peging yang beristerikan putri sulung dari Sang Prabu Brawijaya dengan Puteri Cempat. Adapun Kulup Mas Manca putra Ki Jambul, kau adalah keturunan dari Raden Jaran Panoleh Adipati Sumenep Pamekasan yang menjadi putra dari Sang Prabu Brawijaya dengan Puteri Bagelen. Nah, jelaslah sudah bahwa kalian berdua adalah seketurunan, Kulup, masih tetesan darah agung dari Sang Prabu Brawijaya di Majapahit. Karena itu, kalian adalah saudara dan seterusnya harap kalian bersaudara dan saling bela-membela, bersama-sama mencari wahyu dari Tuhan Yang Maha Agung. Kulup Mas Manca, kau yang tadi berlaku kurang hormat kepada Jaka Tingkir yang lebih tua dan terhitung Kang Masmu sendiri. Mas Manca lalu memberi hormat kepada Jaka Tingkir sambil berkata dengan senyum. Kang Mas Jaka Tingkir, aku merasa bersalah dan kau boleh maki dan pukul aku, asal saja kau berjanji akan memberi pelajaran ilmu kedigdayaan kepadaku. Jaka Tingkir memeluk pemuda pering itu. Adi Mas Manca, mendapatkan seorang adik seperti engkau merupakan anugerah yang amat membahagiakan hatiku. Kau tidak bersalah apa-apa. Kemudian Jaka Tingkir juga menuturkan kepada Kiai Buyut Banyu Biru tentang pengalamannya dan sebagai penutup ia berkata, oleh karena hamba telah mendapat bisikan di makam ayah hamba, maka semenjak saat itu hamba ingin bersuita kepada Paman Kiai, sudilah kiranya memberi kepada hamba yang bodoh. Tentu saja Kiai Buyut Banyu Biru menerima permohonan ini dengan senang hati dan demikianlah, semenjak saat itu, Jaka Tingkir menjadi murid Kiai Buyut Banyu Biru. Hubungannya dengan Mas Manca seperti saudara kandung saja, demikian pula dengan Ki Wuragil dan Ki Wira, Sudarso dan yang lain-lain. Segera ia menjadi seorang yang amat dikagumi dan dikasihi karena watak dan tindak tanduknya yang memang lemah lembut dan baik. Kiai Buyut Banyu Biru adalah seorang pertapa sakti yang memiliki banyak kewaspadaan. Ia dapat melihat dengan mata batinnya bahwa Jaka Tingkir kelak akan menduduki tempat yang mulia dan Mas Manca akan menjadi pembantunya, maka ia pun tak segan-segan untuk menurunkan segala macam ilmunya kepada kedua orang muda itu, terutama sekali kepada Jaka Tingkir. Sampai 3 bulan lamanya Jaka Tingkir menerima gemblengan Kiai Buyut Banyu Biru yang selain menurunkan pelajaran ilmu kepandaian dan ilmu batin, juga mengajarkan ilmu ketatanegaraan kepada Jaka Tingkir. Setelah lewat 3 bulan Kiai Buyut Banyu Biru memanggil Jaka Tingkir menghadapnya. Kulup Jaka Tingkir. Menurut perhitunganku, sekarang tibalah saatnya bagimu untuk kembali ke Demak. Musim hujan masih belum habis dan biasanya pada musim seperti itu, Sang Prabu tentu berada di Gunung Prawata. Oleh karena itu seyogianya engkau langsung saja menuju ke Prawata dan agar usahamu mengabdi kembali kepada Sang Prabu dapat berhasil, ada jalannya Kulup. Kau bawalah segenggam tanah lempung ini setelah tiba di Prawata kau carilah seekor kerbau danu dan masukkan tanah lempung ini ke dalam telinganya agar dia mengamuk. Hanya sekian saja yang dapat kuterangkan kepadamu, Angger. Karena aku tidak berani mendahului kehendak Tuhan.
Cuma saja pintaku kepadamu, aku titip adikmu Mas Manca supaya selalu berada di sampingmu, juga Ki Wuragil dan Ki Wila supaya menjadi pengiring-pengiring atau teman-teman seperjalananmu. Jangan kau berpisahan dengan 3 orang ini, Kulub. Hamba akan mentaati semua petunjuk Paman Kiai, tak lupa hamba mengucap syukur dan banyak terima kasih atas segala wejangan dan ajaran Paman. Tak lain hanya 2 restu Paman yang selalu hamba harapkan. Dan restuku selalu mengiringkan perjalananmu, Kulub. Sudah cukup kiranya, berangkatlah sekarang juga. Tuhan bersamamu. Mas Manca, Ki Wuragil dan Ki Wila juga menyatakan taat akan perintah Kyai Buyut Banyu Biru, lalu bermohon diri. Ki Wuragil dan Ki Wila sibuk membereskan perbekalan perjalanan dan akhirnya berangkatlah mereka, diikut doa Kyai Buyut Banyu Biru dan diiringkan Sudarso dan kawan-kawannya sampai di luar dusun. Berat rasa hati Sudarso dan kawannya ditinggal 2 orang terkasih ini. Setelah tiba di luar dusun mereka bersalam-salaman lalu berpisah. Di sepanjang perjalanan, Jaka Tingkir dan Mas Manca merasakan kegembiraan besar, karena selain mereka dapat bercakap-cakap dengan hati terbuka dan cocok, juga percakapan mereka diselingi senda gurau Ki Wuragil dan Ki Wila yang menambah kegembiraan hati mereka. Pada suatu hari perjalanan mereka terhalang oleh sebuah bengawan yaitu bengawan picis. Bengawan itu cukup besar karena seperti halnya bengawan atau kali lain, apabila musim hujan tiba, menjadi besar bahkan di bagian dataran yang rendah sampai menimbulkan banjir. Mereka berdiri termangu-mangu di pinggir bengawan. Dimas Manca, kurasa perjalanan dapat dilanjutkan dengan melalui air. Selain tidak melelahkan, juga lebih menyenangkan. Marilah kita membuat getek. Mas Manca setuju dan 4 orang itu lalu mencari bambu yang tua-tua dan kuat dan dibuatlah getek yang kuat sentausa dan mereka melanjutkan perjalanan dengan getek itu. Memang cepat seperti yang dikatakan Jaka Tingkir. Perjalanan melalui air sungai ini sangat menyenangkan, tidak melelahkan dan lebih cepat pula. Jaka Tingkir dan Mas Manca memegang bambu untuk mengemudi dan menghalor rintangan. Adapun Ki Wuragil dan Ki Wila yang berada di kanan kiri mendayung. Senang sekali naik perahu mendengarkan Ki Wuragil dan Ki Wila bergantian menembang, digameli suara air gemericik. Tengah hari telah jauh lewat dan matahari sudah condong ke barat ketika getek mereka tiba di bagian begawan yang lebat. Dari jauh saja sudah kelihatan betapa air di bagian itu berputaran dan keadaan yang serem dan angker membuat Jaka Tingkir waspada. Dimas Manca, Paman Wuragil dan Ki Wila, berhati-hatilah. Tempat di depan itu tentulah sebuah kedung, bagian dalam dari sungai, yang berbahaya. 3 orang kawannya bekerja penuh perhatian, tidak ada yang bernyanyi lagi. Perlahan getek memasuki bagian itu dan tiba-tiba Mas Manca berseru. Lihat! Siapa berlari-lari itu? Jaka Tingkir dan yang lain-lain memandang ke kiri yang ditunjuk Mas Manca. Ternyata dari dalam hutan di sebelah kiri sungai itu nampak berlari-lari seorang gadis muda yang rambutnya terurai kusut. Pakaiannya koyak-koyak dan wajahnya pucat. Sambil berlari-lari gadis itu menangis, terus berlari menuju ke pinggir sungai. 4 orang di atas getek memandang dengan heran dan alangkah kaget ketika melihat betapa gadis itu setelah tiba di pinggir kali yang curam lalu meloncat ke air, membuang diri. Ya Tuhan lindungi dia. Mas Manca berseru dan secepat burung walet menyambar, pemuda perkasa ini sudah terjun dari atas getek ke dalam air. Dengan gerakan indah cepat Mas Manca berenang ke arah perempuan tadi terjatuh, mata tajam memandang ke depan, tak berkedip biar dihantam percikan air. Dimas Manca, hati-hati. Jaka Tingkir memperingatkan dengan kening berkerut. Amat berbahaya berenang di dalam kedung yang air berpusingan itu, pikir Jaka Tingkir. Paman Wuragil, Kakang Wila, lekas dayung getek, kejar Dimas Manca. Mas Manca berdebar gelisah jantungnya ketika tidak melihat lagi gadis yang begitu terjatuh di air, hanya tersembul 1 kali saja. Wajah gadis itu ketika tersembul menghadap padanya dan hal ini cukup membuat Mas Manca seakan-akan merasa jantungnya tertikam. Wajah itu, dalam pandangannya amat ayu, amat manis merakati, cantik jelita namun kesemua keindahan itu diliputi kedukaan besar yang amat merawankan hatinya. Betapapun juga jadinya, aku harus dapat menyelamatkannya. Demikian bisik hati kecil Mas Manca yang membuat kekuatannya bertambah dan dengan pukulan-pukulan lengan tangannya yang kuat, tendangan-tendangan kedua kakinya ke belakang, ia bergerak maju pesat sekali. Aduh celaka Mas Wila menjerit, aduh celaka, Dimas Manca, itu ada buaya.
Jaka Tingkir dan Ki Wuragil juga melihat munculnya moncong seekor buaya yang amat besar, tak jauh dari situ. Akan